Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya,
Ya, shalom semua. Oke, sudah 2 minggu disautin shalom saya. Berarti ada perkembangan. Manusia di sini sudah mulai bernyawa semua. Kita masih di tema bulan apa nih? November. Elevate others. Elevate, kita harus naik. Kita harus naik, tapi ketika kita udah naik, jangan lupa untuk membantu yang lain juga untuk naik. Itu arti dari elevate others, membantu yang lain untuk naik juga. Jadi bahasa, hey, gimana nih yang habis dari Jerman? Asal ngomong, gue langsung nggak tahu kepanjangannya apa Jerman ya, pengen gue plesetin apa ya. Oke, jadi itu konsep dari bulan ini, elevate others. Jadi kita membantu untuk menaikkan sesama. Dalam arti kata apa? Jangan maruk, jangan rakus. Ketika kita udah di atas, ingat dulu kita di bawah. Lu nggak bisa ke atas kalau lu belum dari bawah. Kalau kita ngomong dari sudut pandang ekonomi, ya mungkin kita dulu, ya ampun, kemewahan kami berdua adalah kalau bisa makan di kerendang. Itu mewah, karena buat kita dulu itu mahal kerendang. Kerendang rumah makan biasa kok, pinggiran. Tapi harganya nggak kalah mahal dengan di mall gitu ya. Buat kita kerendang mahal gitu. Tapi sekarang tetap kerendang. Tetap kerendang gitu ya. Maksudnya kita ada perubahan lah dari segi ekonomi, ada kenaikan, ya puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan ada kenaikan. Tapi ini yang akan kita bagiin gitu. Gimana caranya bisa naik? Kita bisa kasih value, nggak mungkin kita kasih duit karena duit bisa habis. Tapi ilmu nggak mungkin habis. Sekarang kalau kita ngomong mumpung beliau datang, andai kata aja, andai kata gitu. Andai kata dia di tempat dia kerja mengalami pemecatan misalnya. Dia termasuk orang yang dipecat. Terus dia melamar kerja di sebuah tempat. Sama perusahaannya, maksudnya bergerak di bidang apa sama. Dengan posisi pekerjaan yang sama. Nggak akan sulit dong. Buat si Hendra buat jadi bekerja dengan status yang sama. Hanya pindah tempat. Kenapa? Ilmunya ada. Dia nggak akan mulai dari nol. Nggak mungkin dia belajar lagi tentang dasar-dasar pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, kayak gitu. Ilmu nggak bakal hilang. Kecuali kita sengaja menghilangkan, nggak mau latih, ya lupa lah jelas. Kemarin gue coba iseng, wah udah lama nih nggak main Rubik, udah lama nggak main Rubik. Bawa ke tempat kerja main, bener lupa. Ada yang lupa, aduh abis ini apa ya, ngeblank langsung. Karena udah lama, udah berapa bulan nggak dimainin. Itu buat mainan loh. Gimana kalau yang namanya pekerjaan gitu ya, yang semua berbau dengan ilmu, tanggung jawab dan sebagainya, nggak boleh dilupain. Gitu, itu. Dengan ilmu itu kita bisa bantu orang juga buat naik. Makanya kenapa firman Tuhan bilang kita ini anak Tuhan, harusnya kita ini naik dan bukan turun. Tapi bukan berarti kita naik untuk merendah-rendahkan orang lain. Enggak, kita naik untuk membantu orang lain yang di bawah ikut naik. Itu juga cara Tuhan. Hari ini gue kasih tema, minggu lalu kan gue salah sebut ya. Hari ini gue kasih judul khotbahnya adalah suara terbanyak tidak selalu benar. Betul? Kalian bisa dikeroyok sama banyak orang. Lu salah, lu dikeroyok. Cuma lu yang bilang lu benar. Tapi ada 100 orang bilang lu salah. Masalahnya gini, kalau lu benar, ya lu tetap benar. Mau yang ngomong 1000 kek, mau yang ngomong 10.000 kek. Sekarang kalau mau dibilang, gua cowok, terus tiba-tiba ada 1000 orang, enggak, lu cewek. Mau lu bilang enggak kek, gua tetap cowok. Apakah karena suara terbanyak baru bilang gua cewek, terus gua jadi cewek? Iya, jangan-jangan gua cewek, gitu. Kan nggak gitu kan? Ada hal-hal di mana suara terbanyak nggak berlaku. Asal kita berpegang pada kebenaran. Pada hal yang benar. Masalahnya banyak orang nyerah di sini. Nah udahlah. Nggak ada suara gue kalah. Gue kalah ini nggak menang lah. Banyakan yang sono. Gue mah nggak ada yang milih. Akhirnya kita mundur. Makanya gue nggak terlalu setuju dengan peribahasa atau apa namanya? Atau pemahaman dari teman-teman kita yang lain yang bilang gini, yang waras, yang ngalah. Masalahnya gini, kalau semua yang waras selalu ngalah, lama-lama dunia ini akan dikuasai sama orang gila. Nggak bisa, yang waras harus bersuara. Urusan apakah didengerin apa enggak, belakangan. Yang penting bersuara dulu. Kayak gitu, jadi kita nggak terlalu pusingin ada berapa banyak orang yang setuju sama kita apa enggak. Tapi kita harus pusingin kita ini hidupnya benar apa enggak. Kalau kita hidup benar, walaupun kita dimusuhin sama seorang, ya udahlah. Berarti mungkin kita bukan circle-nya mereka. Tapi gue mau kasih tahu, walaupun banyak yang nggak setuju dengan kita karena kita benar, bukan berarti nggak ada yang setuju sama kita.
Ada pepatah tua bilang gini, 1000 teman itu sedikit, 1 musuh itu kebanyakan. Setuju nggak? 1000 teman itu dikit, 1 musuh itu kebanyakan. Setuju apa enggak? 4 hari kemudian, lama banget jauh. Kalau gue tergantung, buat apa gue punya 1000 teman? Kalau 1000-1000-nya ketika gue lagi susah nggak ada yang bantuin. Mendingan gue punya teman cuma 3-4 orang tapi kompak. Makanya tergantung. Kadang-kadang punya musuh ada bagusnya ya. Ngemotivasi kan kalau di dunia bisnis. Itu buat memotivasi untuk jadi lebih baik kan. Bayangin kalau kayak si Livi makeup nggak ada kompetitor. Skillnya nggak bakal naik. Kenapa? Yang dia tahu yang paling bagus ya udah ini. Tapi justru karena banyak kompetitor. Loh kok bisa ada teknik ini? Ah jadi belajar. Akhirnya ningkatin. Jadi kadang-kadang dengan adanya musuh ada bagusnya juga ya. Dengan adanya haters ada bagusnya juga ya. Tapi jangan pernah bilang haters itu adalah fans yang terselubung gitu ya. Enggak, haters ya haters sudah. Oke, suara yang terbanyak tidak selalu benar. Kita akan melihat dari ayat firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Hah? Serem gak? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang apa? Enak. Jadi orang raksasa adalah orang enak. Yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini adalah kisah di mana Musa mengutus 12 pengintai. Tapi hanya 2 orang yang memiliki iman. Yang 10 lainnya sangat ketakutan. Gak tahu kan? Gak tahu dia. Musa ngirim 12 pengintai beneran. Itu bukan lucu-lucuan. Beneran. Dikutus 12 pengintai. Lalu dikabarkan Yosua dan Kaleb itu ada dari 12 orang itu. Mereka bawa pulang salah satu contoh hasil tanah dari tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang huni tanah Kanaan itu raksasa. Literally raksasa. Orang Israel tinggi minimal itu 1,8, 1,9 itu tinggi minimal pendek itu di Israel. Waktu itu. Jadi kalau dibilang Zakheus orang pendek, ntar dulu. Zakheus bisa aja lebih tinggi dari gua. Karena menurut standarnya orang Israel, ya 1,8, 1,7 itu kayak biasa aja tingginya. Waktu itu Yosua dan Kaleb mengintai tanah Kanaan, dilihat gitu kan. Seperti apa tanah. Kalian bisa bacalah Bilangan pasal 13 secara penuh itu seru, bukannya seru. Sampai pasal 14. Karena pasal 14 itu akan ada penghukuman untuk ya yang 10 ini. Mereka mengintai lalu lihat ada siapa aja, tanahnya kayak gimana, subur apa enggak, rame enggak, siapa aja yang tinggal di situ gitu kan. Intinya mereka memotong salah satu hasil tanah yaitu anggur. Dipotong 1 tandan. 1 tandan berapa banyak? Loh, nggak tahu 1 tandan. 1 tandan anggur. Itu kalau kalian beli anggur di supermarket ada itu yang anggur semua tuh. Nah, itu 1 tandan namanya. Tapi di kitab Bilangan mencatat gini. Mereka, bless you. Mereka yang motong tandan anggur itu harus diangkut 2 orang. 1 tandan yang ngangkut 2 orang. Kebayang nggak gedenya kayak apa? Ternyata yang tinggal bukan cuma raksasa. Tanaman di situ juga raksasa. Gede juga 1 tandan tapi dipikul gitu. Anggurnya sekepala Jenny barangkali. Satu anggur maksudnya. Sekepala Jenny gitu. Itu subur banget. Subur. Asli. Gue dulu pernah dengar cerita, nggak tahu ini lebay apa beneran, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu.
Tapi pernah dengar cerita dari orang yang katanya pernah ke Israel. Katanya di sana Israel ada pisang segini gede, panjangnya. Buat makan apa buat main kasti dah tuh. Gede banget itu. Saking suburnya. Waktu itu Kanan subur banget makanya. Ini orang-orang kisahnya seperti itu. Dan ketika para pengintai itu kembali, yang bawa kabar baik cuma 2 orang. Yosua dan Kaleb. Kabar baik, mereka nggak peduli yang tinggal siapa. Mereka cuma peduli tanahnya subur, bos. Tapi yang lain bilang apa? Menyebarkan kabar busuk. Kabar busuknya apa? Orang-orang tinggal di sana adalah orang memakan penduduknya. Itu kabar busuk, berarti kabar bohong. Digede-gedein supaya mereka jangan ke sana. Kenapa? Ya gede gitu aja. Gede. Gede aja gitu. Tiba-tiba lu ketemu orang yang lebih gede dari lu, misalnya lu ketemu sama siapa, The Rock gitu. Ketemu kan, The Rock kan gede banget ya. The Rock kan tingginya kayak 2 meter sekian ya. Tinggi terus udah gitu, masalahnya gede. Nggak usah The Rock deh. Deddy Corbuzier gitu ya. Gede tuh. Ini otot ininya aja mungkin sekepala gua mungkin. Saking gedenya. Coba lu ketemu orang kayak Deddy Corbuzier, lu deketin, lu pelototin, lu bilang, cupu lu. Ah lo. Nggak usah digaplok. Disentil lah ya. Hidung masuk ke dalam gitu kan. Maksudnya nggak ada yang berani. Yang 10 itu ketakutan udah. Yang 10 ketakutan. Akhirnya mereka mengabarkan kabar busuk. Akhirnya Yosua dan Kaleb adu argumen lawan 10 pengintai. 2 lawan 10. Kalau kalian jadi rakyat Israel, siapa yang mau kalian dengerin? Yang 10 apa yang 2? Logika aja maksudnya kalau kalian berada di posisi itu. Normalnya, banyakan yang ngomong yang jelek. Apa kita nggak usah masuk aja? Masalahnya kalau kita dengerin yang 10, kita nggak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Yang Tuhan bilang di sana tuh tempatnya berlimpah-limpah susu dan madunya. Kabar dari yang 2 ini keren sih. Tapi raksasa, lu mikir gak sih ketika lu ngomong kayak gitu? Mungkin ada yang debat-debat gitu sih. Mungkin ada yang debat. Nah, kalau kalian di pihak rakyat Israel, normalnya kalian bakal pilih yang mana? Biasanya sih yang 10 ya. Kenapa? Kalian juga nggak pernah lihat kan tanahnya kan? Yang ngeliat ini cuma yang 12 pengintai doang. Normalnya. Tapi gue mau kasih tahu, voting bukan cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja adalah mempercayakan. Caranya Tuhan itu bukan voting. Ayo, voting deh, voting. Kalau suara terbanyak mana, berarti itu dari Tuhan. Ntar dulu, enggak dulu. Voting bukan cara Tuhan. Contohnya apa? Perumpamaan tentang talenta. Tuhan menghukum yang 1 talenta bukan karena dia kalah banyak kan, tapi karena dia kubur. Buktinya apa? Mau yang 5, mau yang 2 tetap Tuhan hargai. Dia nggak marahin yang 2, payah lu, enggak. Lalu Rasul Tuhan nggak bikin, ayo rapat sama 600 murid lainnya. Yang mau jadi murid inti saya, angkat tangan gitu. Enggak. Yesus pilih sendiri kan, milih sendiri kan. Lagi jalan ketemu tukang pajak, namanya Lewi. Akhirnya namanya diganti, bukan diganti sih, nama Lewi itu nama Israel, terus nama Yunaninya itu Matius. Dipanggil Matius, jadi muridnya. Ketemu Nathanael, dipanggil. Ketemu Simon Petrus lagi di perahu, lagi bersin jala, dipanggil. Yesus yang panggil, Yesus nggak voting. Yesus mau pusing untuk nyari 12 rasul. Yesus mau ribet nyari 12 rasul. Bahkan Yudas Iskariot dipilih Tuhan. Kenapa? Mempercayakan, padahal dicatat Yudas itu suka nyolong duit. Duit bendahara dari perbendaharannya mereka-mereka itu. Tapi kenapa Yudas dipilih Yesus? Mempercayakan. Dia nggak voting. Yesus nggak pernah voting. Jadi kalau Yesus aja mau ribet untuk sebuah hasil yang baik, lah kita yang nggak mau ribet siapa? Males ribet banget gitu ya. Udah hati-hati, berarti nggak ada nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Nggak ada orang yang tanpa ribet bisa dapat hasil yang bagus. Nggak ada. Buktinya anak-anak kaum rebahan, mau nggak mau kalian harus keluar rumah kan untuk bekerja. Karena kalau nggak kalian nggak ada pemasukan. Selama tinggal pandemi, sekarang kerja semua gitu ya. Nggak ada yang di rumah. Jadi voting itu bukan caranya Tuhan. Voting bukan cara Tuhan. Cara Tuhan itu mempercayakan. Makanya gue juga nggak terlalu setuju dengan cara gereja kalau milih pengurus itu voting.
Kenapa? Gue udah ngalamin di beberapa gereja kalau voting, mereka tuh pilih yang terbanyak buat lucu-lucuan. Si ini aja, terus kadang-kadang suka nyenggol sebelah, si ini aja, si ini. Gitu. Bukan karena mereka punya kemampuan atau mereka emang punya potensi, enggak. Buat lucu-lucuan. Makanya kenapa pemimpin tertinggi harus bisa ngelihat orang ini potensinya di mana. Dan gue setuju sama kata Ahok. Kalau mau tahu kualitas seseorang itu seperti apa, kasih dia jabatan. Kasih dia kekuasaan. Kita bisa lihat dia sebenarnya bisa kerja apa enggak. Dan kan gue akan bagiin 5 hal. 5 hal tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. 5 langkah. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah, ada slide-nya. Yang pertama adalah fokus pada potensi dan hasil. Fokus dulu ke sana, potensi dan hasil. Potensi dan hasil apa? Potensi dan hasil tempat di mana kita diutus Tuhan. Kan sekarang udah pada kerja nih ya. Fokus. Di situ ada potensi apa. Dan hasil apa yang kita inginkan. Hasil apa yang pengen kita dapetin. Kita lihat dalam Bilangan pasal 13 ayat 23. Ini Yosua dan Kaleb nih. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya, membopong. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Dipotong setandan, berdua menggandarnya. Kalau kita pakai patokan zaman sekarang, satu tandan anggur, berdua. Ngapain? Itu kayak gue beli anggur nih ke duta buah. Udah, ayo. Ya, gandengan tangan yuk sambil pegang anggur. Gitu. Kan ngapain gitu kan. Satu itu bisa satu orang pakai kantong plastik. Lah ini masalahnya kenapa satu tandan harus digotong. Ya karena gede, udah gitu aja. Harus digotong. Yosua dan Kaleb fokusnya bukan di orang-orangnya. Orangnya gede apa kecil nggak pusing. Ganas apa ramah nggak pusing Yosua Kaleb. Mereka cuma lihat Tuhan bilang, Tuhan menjanjikan sebuah tanah yang subur. Ya udah fokus sama tempatnya. Subur. Di situ tempat kita nanti. Di situ nanti kita akan bisa berkembang dan dewasa di situ. Kenapa mereka nggak takut sama orang-orang raksasa? Padahal mereka juga bukan raksasa amat gitu. Bukan raksasa juga gitu maksudnya. Ya karena Yosua dan Kaleb udah ngelihat Laut Merah terbelah 2. 10 tulah tapi mereka nggak kena. Musa pukul gunung batu keluar air. Ketemu bangsa-bangsa Amalek semuanya habis. Diperangin, gak pernah kalah. Ketika mereka menuntun disertai sama Tuhan. Lah kenapa begitu masuk satu tempat ada raksasa? Kabur. Mereka tetap percaya Tuhan bakal menolong mereka. Gak peduli musuhnya siapa. Even ada Sun Gokong, ya udah kalah. Jadi Sun Gokongguan gitu. Di Kongguan. Nggak khawatir. Mereka fokus sama potensi tempat itu. Itu subur. Gua tanam apa aja bisa jadi nih. Nah, gua tanam gope nih keluar nih gope ceng. Saking suburnya. Ada potensi sama hasil yang bisa mereka dapat. Mereka nggak terlalu pusing sama tantangan. Makanya jangan terlalu setuju dengan kata-kata badai pasti berlalu. Enggak, badai pasti bakal datang lagi. Itu natural. Tapi nelayan yang tahu badai pasti datang lagi, tetap aja berlayar. Badai itu untuk dihadapin, bukan ngumpet. Sama, masalah itu buat dihadapi, supaya kita jadi lebih kuat. Masalah bukan untuk kita kayak minta belas kasihan, aduh gue lagi pusing nih. Aduh, kenapa lu? Nggak apa-apa kok gitu. Dia yang kasih kode, terus langsung pura-pura kayak nggak mau ditanya. Banyak yang kayak gitu kan. Masalah itu untuk dihadapin. Cuma menghadapi masalah tidak wajib menghadapinya sendirian. Betul? Punya masalah nggak wajib kalian hadapin sendirian. Pertama, kita punya Tuhan. Kita bisa minta tolong sama Tuhan. Kedua, kita punya komunitas. Komunitas kita yang punya potensi apa, punya kelebihan apa, manfaatkan itu. Gua punya kemampuan dalam hal musik, video, editing. Manfaatkan itu kalau emang butuh.
Kalau kalian mau cari tiket hotel murah, manfaatkan dia. Mungkin bisa, mungkin. Tapi kalau nggak bisa jangan nuntut. Mungkin bisa, ya. Tapi kalau nggak ya sudah. Kalian butuh penampilan yang bagus buat pergi ke acara. Tapi bokeh, nggak ada duit gitu buat ini. Coba ngomong sama ibu gembala, mungkin dia tolak. Nggak gitu. Ya coba dimanfaatkan, Yong. Ya kan tinggal ngomong. Ya urusan dikasih apa nggak kan belakangan gitu kan. Tapi ngomong. Makanya masalah itu untuk dihadapi, tapi menghadapi masalah nggak harus sendirian. Menghadapi masalah sendirian, kalian cari perkara. Sekuat apa sih? Masalah itu kan tambah lama tambah gede kan? Sekuat apa sih? Ketika masalahnya kecil kita hadapi sendirian bisa, ya bisa. Mungkin hancur juga tuh masalah. Tapi kalau tambah gede, enggak. Gue udah dulu gini kok, gue bisa sendirian bisa. Itu penyangkalan diri, penyangkalan yang tidak baik. Lu menyangkal kalau lu butuh orang lain, akibatnya lu rugi sendiri. Kenapa? Semua manusia butuh orang lain. Makanya yang diperlukan adalah langkah pertamanya ngomong. Kita harus fokus sama potensi dan hasil di tempat di mana kita lagi dituju nih. Kalau kita tahu kalau Tuhan memerintahkan kita ke sebuah tempat itu adalah sebuah hal yang baik dan ada kebaikan Tuhan di situ. Kita percaya aja lah di mana kita sekarang ini adalah karena Tuhan yang sudah mengizinkan. Kalian kuliah di UBM, ada yang kuliah di UT, ada yang kuliah di kehidupan ya kayak kita ya. Kuliah kehidupan kita. Semua kuliah gitu kan ya. Ya gue pernah kuliah kehidupan, sudah keluar uang banyak untuk KPR rumah, terpaksa harus kita batalkan semua, kita buang semua uang yang sudah masuk. Karena pandemi, itu kuliah kehidupan gitu, semua. Ya kita tahu lah, kita sadar aja kalau di sana pun Tuhan akan bekerja dengan cara ajaib untuk kita. Dan sana ada kebaikan Tuhan, walaupun kita ketemu ada orang-orang nyebelin di sana. Tapi kita percaya kalau Tuhan ada maksud yang baik di sana. Nah ketika kita sadar dan yakin atas perintah Tuhan untuk kemana, lihat potensi tempat itu untuk kita. Contoh, kenapa dulu gue memilih untuk kuliah STT? Karena gue melihat potensi supaya pengetahuan gue tentang firman Tuhan bertambah. Nggak bisa, gue mengharapkan dari YouTube, Google kadang-kadang yang share di situ aja salah. Mendingan langsung sama guru kan. Emang dia guru gitu, emang dia mempelajari dengan benar gitu. Dan hasilnya ketika gue sekolah STT sekarang adalah gue bisa mengajar dengan lebih baik tentang firman Tuhan. Gue ada belajar namanya hermeneutika. Hermeneutika adalah seni berkhotbah. Itu karena bahasa luar susah banget sebut ini. Seni berkhotbah. Khotbah pun ada seninya, ada caranya. Jadi nggak yang sembarangan tiba-tiba entah dari mana muncul terus khotbah dengan embel-embel Tuhan berkata pada saya gitu. Wah, Tuhan berkata sama dia. Kok Tuhan nggak pernah ngomong sama saya? Gitu. Terus tambah lagi biar lebih greget, Tuhan berbicara pada saya. Jelas banget. Harus ada gitunya. Jelas. Kadang-kadang pakai bisik-bisik ya. Tuhan berkata pada saya. Jelas. Terus tiba-tiba dia pakai hentakan. Jelas. Dan setelah itu Tuhan berkata, bangun! Ah, kan kaget kan? Ada yang kayak gitu, itu seni berkhotbah. Itu seni berkhotbah. Dulu di sebuah gereja, ada sebuah gereja besar. Ada satu jemaat yang kalau datang ibadah selalu tidur. Kan zaman dulu belum masker ya? Belum masker kan? Kelihatan sepertinya dia amin. Padahal dia tidur, dia gini. Gitu. Terus pendetanya iseng. Disclaimer, pendetanya bukan gue, karena waktu itu gue belum pendeta. Kalau gue pendetanya, gue akan melakukan hal yang sama gitu. Terus pendetanya lihat, ini ya. Terus dia ngomong gini, oke, Bapak Ibu yang pengen masuk surga, angkat tangan. Wah, angkat tangan semua dong. Kecuali dia amin. Tidur, amin. Turunkan. Oke. Bapak Ibu, siapa yang mau masuk neraka? Silakan berdiri dia. Wah, dari satu gereja dia dong berdiri. Wah, saya mau ketawa. Ada yang mau masuk neraka gitu. Ya, itu entah bijak apa enggak ya itu pendeta ya. Tapi pokoknya ada kejadian kayak gitu. Gara-gara suka tidur.
Nah, seni berkhotbah. Nah, seni berkhotbah yang tadi tidak saya sarankan ya, karena itu akan mengakibatkan orang nggak akan mau ke gereja itu lagi. Oke. Males juga kan. Kaget tuh jangan. Kalau gue jantungan gimana, copot bu, copot gitu. Lalu langkah kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah tentramkan hati kita. Bilangan pasal 13 ayat 30 bilang, kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini cerita setelah yang 10 itu kasih kabar busuk. Gak bisa, kita bisa mati gitu. Terus rakyat udah pada teriak-teriak gitu. Wah gimana, udah kita balik lagi ke Mesir gitu. Merdeka, nggak merdeka dong ya kalau balik ya, jadi budak lagi. Akhirnya Kaleb mewakili Musa. Musa yang diserang tapi Kaleb mewakili Musa. Enggak, gitu. Dibilang gitu. Kita akan maju dan menduduki tempat itu. Dia kasih kata-kata motivasi. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita harus bisa mententramkan hati kita. Apalagi kalau kita disuruh Tuhan ke sebuah tempat yang kita tahu kita nggak suka tempat itu. Atau mungkin kita disuruh Tuhan pergi ke tempat di mana tempat itu kayaknya nggak gaul banget kayaknya. Kadang-kadang bukan soal tempat ya, kadang-kadang mengenai jabatan. Kadang-kadang mengenai jabatan. Lu kerjaan ini ya, aduh gue mah nggak di situ passionnya. Ya elah, passion lagi. Ketika kita antara setuju dan gak setuju, kita harus ya setuju gitu. Antara amin dan gak amin, kadang-kadang kita harus amin juga. Karena kalau ini udah menyangkut Tuhan yang disuruh. Makanya ketika kita menghadapi konflik batin, untuk aduh gue ambil gak ya, gue ini gak ya, tentramkan hati kita dulu. Kalau kita sedang ingin mengambil sebuah langkah yang cukup besar dalam hidup kita, sebuah keputusan yang lumayan besar nih. Ini gue belum pernah nih ngambil keputusan ini, tapi gue semalam berdoa nih, Tuhan kayak kasih impresi gue harus gitu. Tapi gimana ya? Ini kayak gede sih. Kalau sampai dapat sih gede ini. Tapi gimana ya? Kan galau kan? Tentramkan hati kamu. Kalau memang dari Tuhan, kita harus bilang, enggak, gue pasti bisa. Bersama Yesus gue akan melakukan banyak perkara besar. Ini dari Tuhan, gue percaya Tuhan akan sertai gue. Ada kalanya, yang mata kita lihat itu enggak seperti yang hati kita mau. Ada kalanya yang mata kita lihat enggak seperti yang hati kita mau. Disitulah dimana Tuhan menguji kita. Berapa banyak yang terjebak antara gambar di buku menu dengan makanan yang datang beneran? Saya. Ya kan? Wah, enak nih. Menunya, wuih, kayak menggunung gitu kan. Pas datang kenapa kempes? Ya gak sesuai. Kadang-kadang apa yang kita lihat nggak sesuai dengan apa hati kita mau. Nah disitulah kalau emang kita yakin itu dari Tuhan, di situ Tuhan sedang menguji kita. Ayo mau taat nggak? Tuhan kasih screensaver nih, gambarannya kayak gini nih, gitu. Yang kita lihat apakah seperti ekspektasi kita? Kadang-kadang kalau kita mau ikut Tuhan, tapi kita mau mengedepankan ekspektasi kita, disitulah kita gagal. Kita nggak menyerahkan sepenuhnya buat Tuhan. Karena kita berharap semuanya itu harus seperti ekspektasi gua. Semuanya itu harus seperti yang gua mau. Baru itu dari Tuhan lah. Makanya kenapa banyak orang Kristen kecewa. Karena semuanya harus seperti yang gua mau. Bahkan Yesus yang mereka sembah aja. Maunya standarnya seperti yang mereka mau. Mereka hanya mau Yesus yang selalu mengampuni. Yesus yang ngomongnya baik. Yesus yang kalau kita doa apa, dia pasti jawab. Maunya kayak gitu. Mereka melupakan tentang Yesus itu adalah hakim yang adil. Yesus itu bisa marah juga. Itu bait Allah diobrak-abrik sama Yesus. Yesus pernah menolak permintaan dari seseorang yang pengen jadi muridnya. Ayo apa lagi? Yesus yang bicaranya halus. Lah berapa kali Yesus ngomongin imam-imam, "Hai kamu keturunan ular beludak," gitu. Itu gimana kalau diterjemahin ke bahasa sekarang ya? Ya udah pokoknya yang binatang lah. Kalau kita hanya mau sesuatu berjalan seperti yang kita mau, itulah yang menyebabkan kenapa kita sering kecewa.
Apalagi kalau dalam dunia pernikahan. Gue maunya tuh ya, lu jadi istri itu nurut sama gue. Menikahlah dia dengan wanita yang susah nurutnya. Terus mau gimana? Udah nikah. Udah sumpah nikah malah. Terus gimana dong? Ya jalani. Udah gitu. Nggak ada cara lain. Karena dalam hidup kita ini, semuanya kan itu tidak melulu seperti apa yang kita mau. Emangnya apa yang kita mau selalu yang bagus? Enggak kan? Kadang-kadang yang bukan yang kita mau itu malah lebih baik daripada apa yang kita mau biasanya. Bisa aja terjadi. Makanya kalau kita udah ngomong menyerahkan semua kepada Tuhan, ya udah semua serahkan pada Tuhan. Enggak pakai koma, udah titik. Serahin semua sama Tuhan. Jangan pakai ini itu lagi. Ketika kesulitan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita terasa semakin besar, kesulitannya makin besar, ini saran gue. Coba mundur sebentar. Kalian lagi jalan gitu. Tambah gede ya, tambah parah ini kayak tambah susah. Coba jangan fight dulu, coba mundur dulu. Karena gini, misalnya gue kalau mau ngelihat sesuatu, lihat gitar ini gitar jarak segini, terus gue ngeliatnya gini. Ini gitar kenapa suaranya nggak enak ya? Kadang-kadang gue harus mundur sedikit kan. Kejepit. Baru kelihatan. Pelari lompat jauh, apa yang dia harus lakukan sebelum dia lompat? Lari. Tapi sebelum lari, mundur. Di sini siapa yang pernah main loncat-loncatan gitu yang berapa meter gitu? Coba ya loncat dari ini sampai ke ubin ke-6 tuh. Terus kalian loncat dari sini. Bisa, tapi belum tentu nyampe. Nah caranya biar nyampe gimana? Mundur, supaya bisa ngambil ancang-ancang lebih jauh. Kalian maju, kalian bisa nyampe ke sana. Daripada kalian ngotot. Nggak kan gue maunya dari sini, pasti bisa. Nggak bakal bisa. Karena kita butuh sebuah gaya dorong dari belakang. Jadi ada kalanya ketika kita menghadapi masalah, kita mundur dulu. Bukan kalah, mundur bukan kalah. Mundur itu ngatur strategi. Kelihatannya kayak nyerah, bukan. Belum aja. Ya, mundur tidak berarti kalah. Kalah itu adalah ketika jatuh lu nggak mau bangun lagi, itu kalah. Kalau cuma mundur mah, ya kita bisa maju lagi. Tapi kalau jatuh, ya kita harus bangkit. Nah masalahnya udah jatuh lu pewe. Udahlah. Gak bisa lah gue dari lahir udah gini. Bapak emak gue bilang gue begini. Abang adek gue juga bilang gue begini. Ya udahlah gue begini. Mungkin Tuhan juga ngomong gue begini gitu. Jatuh gak mau bangun lagi. Ya itulah yang bikin orang gak pernah mau maju. Lalu yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah jangan pandang rendah diri kita. Gue sering bilang, Tuhan aja bilang karena engkau berharga di mataku. Tuhan langsung yang ngomong kayak gitu. Jadi jangan rendahin diri lu lagi. Levelnya kita di mana? Levelnya kita semana di mata Tuhan? Biji matanya Tuhan. Gua nggak pernah lihat ada orang matanya kelilipan. Wih seru banget kelilipan. Wih seru. Gua nggak pernah lihat. Atau kalian punya teman mungkin yang rada-rada sengklek gitu ya. Mata lu bagus banget, gue belai ya gitu. Coba lu kasih gak? Mata lu bagus banget, gue belai ya, biji mata lu. Enggak kan? Ya kalau nggak terjadi pertempuran, ya nggak mungkin. Seperti itu Tuhan mandang kita. Kita ini udah kayak biji matanya Tuhan. Kita diganggu, dia berurusan sama Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Jadi kalau ada yang mau gituin kita, Tuhan yang nepis. Itu jaminannya. Firman Tuhan bilang gini, Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Siang makan nasi. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Tahu belalang kan? Ukurannya berapa besar? Segini paling panjangnya. Kecil banget. Lewat juga mungkin kita nggak terlalu sadar ya, kecuali kalau dia terbang.
Karena kalau terbang kita nggak bisa bedain itu belalang apa kecoa. Sama-sama random kalau terbang soalnya. Ya belalang agak terkontrol lah gitu. Belalang tuh kecil. Kalau kita memandang rendah diri kita sampai seperti belalang gitu, gue mah aduh, kecil gue. Orang lain pun akan melihat kita seperti itu. Ya kecuali belalangnya itu Satria Baja Hitam ya. Kan gede kan Satria Baja Hitam kan dari belalang. Kalau kita memandang rendah diri kita aja memandang rendah diri kita, orang lain pun akan memandang rendah kita juga. Ini bukan gua ngajarin tentang sombong, enggak. Tapi kita harus tahu seberapa nilai kita. Gua agak sedikit terganggu sebenarnya sama orang-orang. Gua nggak nyalahin ya, tapi gua agak terganggu aja. Ketika orang ketemu nih, kalau salaman tuh sampai kayak gini. Gua terganggu loh, beneran. Salaman aja gitu kan. Salaman aja. Kenapa lu harus kayak sampai merendahkan diri lu segitunya? Makanya salaman aja. Ini gue pelajari juga sebenarnya di kelas leadership. Dari cara salamannya aja kita bisa tahu orang ini orang tegas apa enggak. Secara teori seperti itu. Teori, oke? Nah, kalau masalahnya gini, kalau kita memandang diri kita seperti belalang, kita akan melihat semuanya itu gede. Kenapa? Karena kita merasa kita kayak belalang kan. Kecil. Jadi apapun yang kita lihat gede. Kita akan melihat Yora juga gede banget kalau kita memandang diri rendah kita. Kita memandang diri kita tuh kayak belalang. Makanya jangan. Kita udah dikasih Tuhan sebuah value. Kamu itu berharga, kamu itu mulia. Gua mati buat lo, bukan supaya lo jadi orang cemen. Kita ditebus sama Tuhan supaya kita kembali lagi kepada nilai yang seharusnya, yaitu umat kepunyaan Tuhan. Udah. Itu yang Tuhan mau. Makanya jangan pernah memandang rendah diri kita. Walaupun orang-orang pada ngerendahin kita. Gua pun salah satu orang yang tergolong sering direndahin sama orang-orang. Sama keluarga gua, sama teman gua, sama orang gereja, sering ngerendahin gua. Gua pernah dibilang, Firdy itu masih bayi rohani. Dalam keadaan gue udah sering pelayanan kemana-mana gitu. Gue juga sampai kan nggak paham kenapa gue dibilang bayi rohani sama dia. Tapi gue nggak peduli. Yang gue tahu sekarang dia bahkan udah nggak pernah ke gereja. Yang gue tahu tapi ya semoga dia udah balik lagi ke gereja. Jadi yang ketiga itu jangan pernah memandang rendah diri kita. Lalu yang keempat, langkah supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah jauhi pergaulan yang melemahkan. Bilangan 14 ayat 3-4. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka udah dibebasin Tuhan, udah ngelihat mujizat banyak banget. Laut terbelah, ada mana turun dari sorga, burung puyuh di sore harinya, tiang awan, tiang api, apa? Semuanya udah dikasih lihat. Begitu cuma masalah lihat raksasa, balik yuk jadi budak. Ada yang salah kan sama pikirannya kan? Akhirnya dikompor-komporin sama yang lain. Berapa banyak dari kita yang sering dikompor-komporin orang supaya kita jangan maju? Lu gak bisa. Lu ngapa? Lu kagak senyum aja mata lu hampir segaris. Terus lu senyum orang hilang. Pas senyum hilang karena segaris. Nah udah apa sih? Padahal mau maju kita. Kita mau lebih dari ini. Caranya gimana biar kita maju? Jangan dengerin orang itu. Jauhi orang-orang seperti itu. Karena kalau enggak kita nggak pernah bisa maju. Kalau sama Tuhan aja kita nggak yakin menang, gimana sama yang lain? Kalau kita hidup, kita ngaku kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan dan sebagainya. Bersama Tuhan aja kita malah ngeklaim, mana bisa kita lawan itu? Gimana kalau kita nggak sama Tuhan? Proteksinya hilang. Tuhan tuh suka lucu-lucuan kadang-kadang. Tuhan tuh suka ngebawa kita pada satu situasi
Dimana, jangan bercanda dah lu, gue nggak pernah kayak gini. Jangan aneh-aneh lu. Tapi Tuhan suka membawa kita ke tempat-tempat baru memang. Kenapa? Ya tempat lama kita udah kuasai, ngapain kita di situ lagi? Kita harus ke tempat baru. Nah tempat baru nggak pernah lebih jelek daripada tempat lama. Semuanya berkembang. Nah Tuhan selalu membawa kita ke tempat-tempat seperti itu. Yang kita nggak pernah kebayang. Makanya kenapa Korintus mencatat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, ya udah, serahin semua sama Tuhan. Tapi jangan protes ketika Tuhan membawa ke sebuah tempat yang kita nggak pernah bayangin sama sekali. Jangan kaget kalau Tuhan akan membawa kita pada satu kondisi atau satu situasi yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya. Terus kita bilang, nggak mungkin, kayak nggak mungkin. Jangan pernah kayak gitu. Makanya kita harus punya pergaulan yang tepat. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang ngerti value-nya kita, dan mereka pun punya value yang sama dengan kita. Kalau kita ketemu orang yang value-nya tidak sama dengan kita, ya jangan bergaul sama mereka gitu aja. Orang yang selalu melemahkan semangat kita dalam mengikut Tuhan, apalagi, jelas itu bukan teman. Mereka penjahat, kalau boleh gue bilang. Karena mau menyingkirkan posisi Tuhan dalam hidup kita. Contoh paling gampang apa? Ya itulah. Sekali-sekali lah nggak usah ke gereja. Gereja aja seminggu sekali. Lu sekali-sekali jangan ke gereja. Dari sekali-sekali, lama-lama jadi berkali-kali. Kecuali karena sibuk kerja ya. Dia kadang masuk kerja. Susah. Maksudnya adalah orang yang dengan sengaja, dengan sadar. Emang, gue gak mau kerja, males. Pengen jalan-jalan aja. Tapi maunya diberkati sama Tuhan. Giliran susah, baru ke gereja. Tuhan, kenapa ini? Itu selalu terjadi. Lalu yang kelima, cara supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah kuatkan iman kita. Nah, panjang nih. Bilangan 14 ayat 8-9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah itu adalah pernyataan atau kata dari Kaleb dan Yosua. Jika Tuhan berkenan depannya, masih sopan dia. Ini juga terjadi sama Daud. Daud nanti akan mengalami, belum sekarang. Daud akan mengalami ketika ketika orang-orang yang dia tolong berbalik pengen ngebunuh Daud. Masalahnya itu karena ketika Daud berperang, ternyata para wanita dan anak-anak nggak ada yang jaga. Akhirnya diserang musuh, disandra semua. Sakit hati semua pengikutnya. Akhirnya pengen berniat ngebunuh Daud. Dan dikatakan di firman Tuhan dalam Samuel dibilang ini, dan Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Nah di sini Yosua dan Kaleb itu berusaha menguatkan iman orang Israel. Dia bilang gitu, jika Tuhan berkenan pada kita, Dia akan bawa kita masuk ke sana. Dia akan memberikan pada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu menguatkan iman. Ketika kita benar-benar drop, gua mau nyampe sana tapi kita drop nih. Kita drop, benar-benar drop. Kuatkan iman kita. Lewat apa? Nggak ada cara lain. Lewat baca Alkitab. Baca Bilangan pasal ke-6. Dibilang apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari wajahmu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Kuatin iman kita. Yang kita lihat kadang nggak seperti ekspektasi kita. Termasuk ketika kalau kita lihat sesuatu hal yang negatif,
Tapi kalau kita mau hadapi bersama Tuhan, itu bisa aja malah jadi suatu hal yang positif ke depannya. Masalahnya kita harus hadapin itu semua. Kalau memang itu porsinya kita, kalau memang itu goalnya kita harus hadapin. Jangan porsinya orang kita embat, nggak nyambung. Kita harus tahu porsi kita apa. Makanya kita harus menguatkan iman kita. Kenapa sih orang Kristen selalu dibilangnya orang percaya? Bukan orang beragama. Kenapa kita di kekristenan selalu dibilang orang percaya? Makanya Yesus ngomong gitu kan, hai orang-orang yang kurang percaya gitu kalau buat orang yang suka aneh-aneh. Tapi kalau sama orang yang percaya bilang, hai orang-orang percaya gitu kan. Tapi nggak pernah bilang orang-orang beragama. Kenapa? Karena orang Kristen atau di dalam kekristenan itu selalu diajarkan untuk selalu percaya pada setiap perkataan Tuhan. Yesus saja ngomong dalam Injil Yohanes, dibilang asal kamu percaya maka mujizat ini akan terjadi. Asal kamu percaya. Percaya itu bukan yang cuma percaya, gue percaya. Enggak, bukan soal itu. Enggak. Percaya itu dalam kekristenan adalah menghidupi setiap firman Tuhan yang tertulis. Itu namanya percaya. Percaya yang ada buktinya, bukan cuma ngomong. Agama kita tidak mampu membuat Tuhan berkenan pada kita. Ini kayak gue catat. Nah, agama kita tidak mampu membuat Tuhan berkenan pada kita. Yang membuat Tuhan berkenan pada kita adalah aksi dari percaya kita pada Tuhan. Percuma lu bangga-banggain agama lu. Kalau kaget aja ngomongnya puji Tuhan. Kalau ketakutan ngomongnya darah Yesus. Kalau latah lu keluarin ayat Yohanes pasal 3 ayat 16. Percuma kalau kita nggak pernah punya aksi nyata dari iman kita. Bahwa Yakobus juga bilang iman tanpa disertai dengan perbuatan adalah mati. Percuma lu baca-baca semua nih kalau nggak dihidupin. Terus mendingan nggak usah baca dong, lebih parah lagi. Baca aja lu nggak lakukan, apalagi lu nggak baca, lu hilang. Kayak gitu. Jadi agama kita tidak mampu membuat Tuhan berkenan pada kita. Yang mampu membuat Tuhan berkenan pada kita adalah aksi dari percaya kita sama Tuhan. Kita bisa kuatin iman kita dengan kayak gini. Dengan berkata gini, tempat yang akan kita masukin nanti adalah tempat yang berlimpah susu dengan madunya. Itu yang kayak Yosua bilang. Nggak, gue percaya tempat itu akan berlimpah susu dan madunya. Gue harus maju terus gitu. Itu menguatkan iman. Atau kita gantilah kata-katanya. Kita modifikasi kata-katanya. Bilang gini, tempat yang akan kita masukin nanti adalah tempat yang berlimpah-limpah dengan potensi dan hasil. Kita akan menjadi pemimpin atas para pemimpin. Kita tidak mencari-cari berkat, tapi berkat yang cari-cari kita. Masa depan kita terjamin. Damai sejahtera kita nggak pernah habis. Itu memotivasi, itu menguatkan iman kita. Kenapa disebutnya menguatkan iman? Karena kita pakai dasar firman Tuhan. Kalau motivasi kan, ya udah kata-kata motivasi aja, gitu aja kan. Lu bisa, lu jago, lu hebat, yes semua lu. Nggak ada Tuhannya di situ. Tapi kita percaya kalau Tuhan beserta kita nggak punya lawan. Itu Alkitab bilang kayak gitu. Nah, kalau memang kita sadar, kalau memang kita dengan sadar dan yakin terhadap sebuah perintah Tuhan untuk kita ke sebuah tempat atau ke suatu tempat, jangan dengarkan suara lain walaupun suara itu ada banyak. Kalian punya mimpi apa? 5 tahun ke depan dari sekarang. Wih, bareng-bareng ya? Nggak. Kalian punya mimpi apa 5 tahun ke depan? Jalanin. Kalau nanti ada halangan, bagus. Berarti mimpi kalian itu patut diperjuangkan. Karena kalau mimpi kalian gak ada halangannya, harus dipertanyakan. Jangan-jangan itu mimpi receh. Justru iblis gak pernah suka anak Tuhan ada yang berjaya. Iblis gak suka. Makanya kalau kita punya mimpi besar, kita mau ada dalam keterlibatan dengan Tuhan, iblis akan mengganggu. Makanya makin kita diganggu, kita harus makin sadar. Oh, kalau gue lagi di jalan yang benar nih. Maka iblis gak suka. Kayak gitu. Itu cara kita menguatkan iman kita. Kalau kita memang dengan sadar dan yakin terhadap perintah Tuhan untuk kita ke suatu tempat, jangan dengerin suara yang lain. Mau suara hati kita kek, suara orang terdekat dengan kita kek.
Even suara pendeta lu kayak. Kalau memang mengganggu, jauhi pergaulan itu. Jauhi area itu. Yesus disalib juga gara-gara suara terbanyak. Tapi apakah Yesus bersalah? Enggak. Kenapa begitu? Karena suara terbanyak enggak selalu benar. Jadi jangan terlalu terpatok sama suara banyak. Kalau kita yakin kita benar, jalanin. Kalau kita percaya Tuhan mau kita ke sini, ikutin. Kenapa? Sekali lagi, karena suara terbanyak enggak selalu benar. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.